Apa sih yang dimaksud dengan resiko? Pengertian resiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Resiko merupakan suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi karena proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Selanjutnya yaitu pengertian kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti peluang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Kewirausahaan merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas, serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Keberanian mengambil resiko sudah menjadi milik seorang wirausahawan karena dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan belum memiliki nilai perhatian di pasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai resiko dengan mengambil inisiatif untuk menciptakan dan melakukan hal-hal baru melalui pemanfaatan kombinasi berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan dan memperoleh keuntungan sebagai konsekuensinya. Baik, selanjutnya yakni materi mengenai jenis-jenis risiko dalam berwirausaha. Nah, tentunya ketika kita berwirausaha tidak serta-merta dapat berjalan dengan lancar. Adapun risiko dalam berwirausaha, yang pertama yakni risiko pemasaran. Apa sih makna dari risiko pemasaran? Risiko pemasaran adalah suatu risiko yang terjadi karena salahnya kita dalam mengambil langkah ataupun strategi pemasaran, sehingga dapat memicu gagalnya dalam pemasaran dan juga enggaknya masyarakat untuk membeli produk yang kita jual-belikan. Yang kedua, risiko operasional. Risiko operasional dapat diartikan sebagai risiko yang muncul akibat dari kesalahan dalam prosedur teknis perusahaan, sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai standar yang sudah ditetapkan. Hal tersebut itu terjadi karena adanya faktor-faktor di dalamnya, seperti SDM-nya ataupun teknologi yang digunakan masih tradisional. Yang ketiga, risiko keuangan. Risiko keuangan dapat diartikan sebagai risiko yang paling sering muncul dihadapi oleh bagi suatu perusahaan ataupun orang yang sedang berwirausaha. Kenapa demikian? Karena ketika kita menyalahgunakan keuangan, maka dapat menyebabkan suatu potensi kerugian ataupun dapat memicu timbulnya suatu perusahaan tersebut menjadi gulung tikar ataupun bangkrut. Yang keempat yakni risiko sumber daya manusia. Nah, jadi SDM dalam suatu perusahaan itu sangat penting karena SDM dalam suatu perusahaan itu dijadikan sebagai pelaku dalam bisa dikatakan sebagai pelaku untuk menciptakan suatu produk tersebut. Nah, ketika SDM dalam suatu perusahaan ataupun ketika berwirausaha
itu tidak maksimal, maka juga akan menimbulkan suatu produk yang tidak maksimal. Yang kelima yakni resiko pasar. Apa sih resiko pasar? Resiko pasar adalah suatu resiko di mana suatu perusahaan itu harus mengikuti pelanggan ataupun konsumen, sehingga kita dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga bisa menempatkan target pasar. Selain itu, risiko usaha dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, risiko berdasarkan sifatnya. Yang kedua, risiko berdasarkan perpindahannya. Dan yang ketiga, risiko berdasarkan sumbernya. Adapun risiko berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yakni risiko murni. Jadi risiko murni berarti suatu risiko yang terjadi karena tingkat kepastian adanya suatu kerugian itu dinilai besar. Contoh dari risiko murni yakni seperti adanya bencana alam. Dan yang kedua yakni risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah suatu risiko di mana suatu keputusan ataupun tindakan itu tidak diperhitungkan secara matang, sehingga dapat menyebabkan suatu kerugian dalam perusahaan ataupun ketika kita melakukan suatu wirausaha. Untuk contohnya seperti berhutang. Yang ketiga yakni risiko fundamental. Risiko fundamental berarti suatu risiko bisnis yang ditanggung sendiri oleh pihak internal perusahaan dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Maksudnya suatu risiko yang harus ditanggung sendiri tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dan yang keempat yakni risiko khusus. Risiko khusus diartikan sebagai risiko yang terjadi dari suatu peristiwa di luar dari kendali dan juga dapat kita maklumi. Untuk contohnya seperti ketika terjadinya suatu kebakaran. Nah, yang kelima yakni risiko dinamis. Risiko dinamis dapat diartikan sebagai risiko yang timbul akibat perkembangan dari suatu kemajuan teknologi. Untuk selanjutnya yakni risiko perpindahan. Risiko perpindahan juga dapat dibagi ataupun dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yakni risiko dapat dipindahkan. Maksudnya suatu risiko dapat dipindahkan itu suatu risiko di mana pihak A dapat memindahkan suatu tanggung jawab kepada pihak B. Untuk contohnya seperti seseorang itu melakukan asuransi, kemudian dia tidak dapat membayarkannya, terus seseorang tersebut melimpahkan pembayaran asuransi tersebut kepada pihak lain. Yang kedua yakni risiko yang tidak dapat dipindahkan. Jadi risiko yang tidak dapat dipindahkan itu suatu risiko yang harus benar-benar ditanggung oleh suatu perusahaan ataupun seorang wirausaha. Dan yang terakhir, risiko berdasarkan sumbernya. Risiko berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yakni risiko internal. Risiko internal dapat diartikan sebagai suatu risiko yang timbul karena akibat dari dalam suatu perusahaan. Untuk contohnya sendiri bisa disebabkan karena kerusakan operasional, kebocoran data, ataupun karena SDM-nya yang tidak memungkinkan. Dan yang kedua yakni risiko eksternal. Jadi risiko eksternal itu muncul disebabkan oleh pihak lain ataupun di luar dari kendali dari perusahaan ataupun seorang wirausahaan.
seperti contohnya itu regulasi pemerintah, bencana alam ataupun karena pencurian seperti itu. Faktor penyebab timbulnya resiko berwirausaha itu ada 5. Yang pertama, resiko pasar. Perubahan dalam permintaan pasar atau perubahan tren konsumen dapat menjadi resiko usaha. Contohnya, perubahan perilaku konsumen selama pandemi COVID-19. Yang kedua, resiko persaingan. Persaingan yang kuat dengan pesaing dapat mengancam kelangsungan bisnis. Contohnya, dalam industri teknologi, persaingan antara Apple dan Samsung. Yang ketiga, resiko keuangan. Resiko keuangan seperti fluktuasi mata uang atau perubahan suku bunga dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Yang keempat, resiko regulasi. Perubahan dalam regulasi pemerintah dapat membawa resiko. Contohnya, perubahan aturan privasi data seperti GDPR di Uni Eropa dapat mempengaruhi bisnis global. Selanjutnya yang kelima, resiko operasional. Resiko operasional dapat timbul dari kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau bencana alam. Yang terakhir yaitu adalah pengendalian risiko. Jadi setelah mengetahui penyebab timbulnya risiko berwirausahaan, tentunya kita harus mengetahui risiko-risiko yang akan terjadi. Nah, untuk pengendalian risiko yang pertama itu adalah kita harus mengidentifikasi risiko secara dini dan teliti. Dalam identifikasi ini nantinya akan dilakukan dengan secara teliti agar hasilnya itu maksimal. Yang kedua yaitu lakukan analisis risiko untuk mengetahui dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Jadi setelah kita mengidentifikasi, kita setelah itu melakukan analisis. Analisis ini gunanya untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan dampaknya apa yang kemungkinan itu terjadi. Dan yang ketiga yaitu berencana mitigasi risiko yang terstruktur dan terukur. Nah, karena tadi sudah dianalisis dan diidentifikasi, tentunya kita harus membuat rencana apa yang kita akan kendalikan atau apa yang kita lakukan setelah ini. Yang keempat adalah lakukan pengendalian risiko dengan mengurangi kemungkinan terjadi risiko. Nah, setelah kita membuat rencana itu tentunya kita harus membuat juga pengendalian dengan mengurangi kemungkinan terjadi. Ketika permasalahan A itu kemungkinannya terjadi sangat banyak dan kemungkinan B itu sangat kecil, jadi kita menggunakan kemungkinan terjadi resikonya itu sangat yang kecil, yaitu yang B. Dan yang kelima yaitu lakukan transfer risiko dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Nah, untuk melakukan transfer risiko dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain ini tentunya yang resiko A itu digantikan dengan resiko B. Jadi kemungkinannya itu ketika resiko A itu sangat besar dengan resiko pertimbangannya atau resikonya itu sangat besar, kita mengalihkan dengan resiko B dengan kemungkinannya itu yang sangat sedikit. Jadi nomor 5 dan nomor 4 itu sangat berhubungan. Yang keenam yaitu lakukan akseptasi risiko dengan cara menerima risiko dan menyiapkan dana cadangan untuk mengatasi risiko tersebut. Nah, jadi kita harus menggunakan plan A, plan B atau plan C untuk jika plan A itu tidak berhasil, kita menggunakan plan B, dan plan B jika tidak bisa itu kita menggunakan plan C. Jadi kita memiliki plan-plan agar nantinya ketika ada yang salah satu plan tersebut tidak bisa, kita bisa menggunakan plan yang akan kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah yang ketujuh, yaitu lakukan pemantauan risiko secara berkala dan lakukan evaluasi terhadap rencana mitigasi risiko yang telah dibuat. Jadi setelah melakukan pemantauan risiko secara berkala dan melakukan evaluasi itu, tentunya kita harus melakukan pemantauan. Jadi tidak langsung selesai. Jadi kita harus memantau agar apa yang kita ambil dalam pengendalian tersebut tidak akan terulang kembali. Dan juga kita harus mengevaluasi terhadap rencana kita yang kita buat tadi, yang nomor 3 itu
membuat rencana mitigasi resiko yang terstruktur dan terukur. Jadi kita mengevaluasi apa sih kurangnya dari rencana kita. Yang kedelapan itu lakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi resiko. Jadi di dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sendiri itu gunanya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi resiko. Jadi ketika kita belum tahu dan kita mengikuti latihan, tentunya kita sedikit ilmu atau sedikit pengalaman itu nanti kita bawa di pelatihan dan kita bicarakan agar bisa terkondisikan. Dan yang ke-9 yaitu lakukan diversifikasi usaha untuk mengurangi risiko yang terkait dengan satu jenis usaha. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu lakukan penggunaan teknologi yang tepat untuk mengurangi risiko teknis. Nah, dalam kesimpulan 1-10 itu kami menyimpulkan bahwasanya dalam mengatasi resiko itu penting untuk melakukan mitigasi resiko secara terencana dan berkelanjutan agar resiko agar diminimalisir dan dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi. Jadi kami itu mengutip dari Myrotin ID yang ditulis oleh Anissa Novadila. Cukup sekian dan terima kasih.